Salam ET News, jumpa lagi di program berita kami. Kali ini, kami melaporkan setelah meletusnya konflik di perbatasan Tiongkok-India, situasi darurat di kedua belah pihak meningkat tajam sekaligus memicu pertempuran. Perdana Menteri India Modi baru-baru ini memberi wewenang kepada tentara untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan wilayah India. Rakyat India pun turun ke jalan. Mereka mengecam komunis Tiongkok dan menyuruhkan pemboikotan produk Tiongkok. Bendera bintang 5 Partai Komunis Tiongkok pun dibakar massa. Pada saat yang sama, Rusia secara terbuka mendukung India. Negara itu akan menyediakan 21 jet tempur dan 1.000 tank tempur utama untuk militer India. Dunia luar percaya bahwa langkah Rusia tidak diragukan lagi menusukkan pisau ke belakang komunis Tiongkok. Mari simak info selengkapnya. Media Rusia melaporkan bahwa Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia Denis Manturov mengatakan bahwa India sudah memesan 464 tank tempur utama T-90 yang di-upgrade dari Rusia. Diperkirakan juga akan memesan 600 tank T-14 terbaru. Rusia akan memberikan prioritas kepada militer India untuk menyediakan 1.000 tank tempur utama. Pada saat yang sama, militer India juga segera membeli 21 jet tempur MiG-29 dari Rusia. Pemerintah India menyatakan harapan bahwa Rusia akan mengirimkan jet tempur MiG-29 sesegera mungkin, sehingga dapat dimasukkan dalam 3 skuadron yang sedang bertugas untuk memperkuat kekuatan tempur Angkatan Udara India. Menurut analisis eksternal, Rusia tampaknya memiliki hubungan dekat dengan komunis Tiongkok. Bahkan kedua pihak juga saling menggunakan dengan hubungan yang harmonis. Sekarang dalam situasi sensitif di mana perang Tiongkok-India berada di ambang pintu, penyediaan pesawat tempur dan tank Rusia ke India tidak diragukan lagi merupakan pisau yang menusuk dari belakang terhadap komunis Tiongkok. Selain membeli 21 jet tempur dari Rusia, militer India juga memesan 12 pesawat tempur Su-30 MKI kepada pabrik domestik India. Militer India saat ini memiliki 272 pesawat Su-30 MKI. Pesawat Sukhoi Su-30 MKI adalah pesawat tempur yang dikembangkan bersama oleh Sukhoi Rusia dan Hindustan Aeronautic Limited India untuk Angkatan Udara India (IAF). Ketika konflik berdarah meletus di perbatasan Tiongkok-India dan hubungan antara kedua belah pihak tegang, militer India segera membeli 33 jet tempur. Rusia juga sangat mendukung India dan menyediakan sejumlah besar peralatan militer. Dukungan ini menarik perhatian dunia luar. Pada malam hari tanggal 15 Juni, tentara Tiongkok dan India bentrok di lembah Ladakh Galwan dengan korban banyak di kedua sisi. Ini adalah konflik berdarah paling serius antara Tiongkok dan India dalam 45 tahun. Menurut informasi yang dikeluarkan oleh militer India, militer Tiongkok telah merencanakan konflik ini. Sekitar 30 tentara Tiongkok yang memakai helm dan tongkat besi buatan sendiri menyerang 55 tentara India yang tidak bersenjata. Kedua belah pihak bertempur dalam gelap selama 7 jam, saling bertarung dengan tinju, batu, dan batang besi. Banyak prajurit jatuh ke ngarai dari punggung gunung yang sempit dan mati. Beberapa tentara dirajam atau dibunuh oleh batang besi. Militer India mengkonfirmasi pada tanggal 18 bahwa 20 tentara terbunuh dalam konflik, termasuk seorang perwira kolonel dan 76 lainnya terluka, 18 diantaranya luka serius. Tiongkok hanya mengaku bahwa ada korban tentara, tetapi tidak mengungkapkan rinciannya. Namun menurut informasi yang diungkapkan oleh militer India, komandan kolonel Tiongkok dan wakil komandan tewas dalam pertempuran, totalnya lebih dari 40 korban. Konflik berdarah oleh militer komunis Tiongkok telah memacu gelombang anti-komunisme di antara pemerintah India dan oposisi, terutama setelah terungkapnya batang berduri besi yang digunakan oleh tentara komunis Tiongkok dalam konflik itu. Penggunaan senjata barbar itu memicu kemarahan warga negara India. Amarah rakyat India tak tertahankan dengan tewasnya sejumlah tentara mereka. Rakyat India turun ke jalan dengan menyerukan pemboikotan produk Tiongkok. Bahkan di media sosial rakyat India mengecam bos Partai Komunis Tiongkok. Di Kolkata, India, sejumlah besar orang turun ke jalan-jalan untuk memprotes kebrutalan militer Tiongkok. Demonstran membakar bendera bintang 5 Partai Komunis Tiongkok atau produk komunis Tiongkok lainnya selama rapat umum. Saat ini, Tiongkok dan India masih memegang pandangan mereka sendiri tentang kedaulatan lembah Galwan. Pejabat senior India mengatakan bahwa jika komunis Tiongkok berusaha secara sepihak mengubah status quo, pasukan India akan dengan tegas mencegah tindakan komunis Tiongkok. Militer India juga menyatakan bahwa tentara yang dikerahkan di semua wilayah di sepanjang perbatasan Tiongkok-India siap untuk berperang.
Perdana Menteri India Modi mengeluarkan pidato televisi nasional pada 17 Juni yang menyatakan bahwa seluruh negara merasa tertekan dan marah pada tindakan komunis Tiongkok. Dia bersumpah bahwa tentara India yang tewas dalam konflik berdarah ini tidak akan berkorban dengan sia-sia. Modi mengatakan bahwa tentara India telah diberi wewenang untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan negara. Jika diprovokasi, India memiliki kemampuan untuk merespon dengan tepat dalam keadaan apapun. Dia juga menekankan bahwa India menginginkan perdamaian dan persahabatan, tetapi yang paling penting adalah mempertahankan kedaulatan. India tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi, tetapi akan mempertahankan setiap inci wilayah setiap batu. Pada 17 Juni 2020, Bank Investasi Infrastruktur Asia yang dipimpin oleh Komunis Tiongkok menyetujui pinjaman sebesar 750 juta US dollar yang diterapkan oleh pemerintah India. Putusan itu mengklaim bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk mendukung perang India melawan epidemi. Dunia luar percaya bahwa langkah Tiongkok jelas memiliki arti membayar kompensasi dengan sembunyi di balik pinjaman, bahkan dinilai bertujuan untuk meredakan.